Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, terutama kenikmatan iman dalam Islam, kenikmatan sehat dan nikmat waktu luang, yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah ringan langkah kaki kita menuju kajian MT 1453 ini. Salawat serta salam tercurah, semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat di alam akhirat nanti. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala melancarkan ikhtiar kita untuk melaksanakan kajian MT 1453 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Anwar atau Ustadz Aan, dan alhamdulillah juga beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak dan kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Anwar. Untuk Ustadz Khairul Anwar, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatin islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nabiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an qariyya. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melindungi kita, Allah yang senantiasa membersamai kita, Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya, Allah yang senantiasa menjaga anak-anak dan istri kita, Allah yang akan mematikan kita dan akan membangkitkan kita kembali, Allah yang kepadanya lah kemudian kita menuju, Allah yang kita harapkan ampunan dan ridhonya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat dan sahabiah, dan juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi mereka yang berusaha dengan sekuat tenaga dan keimanannya menjaga iman di akhir zaman ini, yang digambarkan oleh beliau seperti memegang bara api. Jadi umat Rasulullah di akhir zaman ini laksana orang yang memegang bara api.
Bara apinya itu adalah Islam sendiri. Kalau tidak dipegang, itu adalah keyakinan, itu akidah, itu adalah ideologi agama. Tapi kalau dipegang, panas. Nah, kita merasakan hari-hari ini, ya, Islam menjadi tudingan, Islam menjadi objek cercaan, bullying. Belum lama berselang, bagaimana ada pernyataan dari seorang pejabat yang memberikan statementnya, hati-hati pada mereka yang suka ikut pengajian, hati-hati kepada mereka yang hafalan Al-Qur'annya. Ini kalau yang punya hafalan Quran 1 surat, 2 surat, 1 juz, 2 juz, ya, hati-hati kepada mereka yang good looking. Nah, ini yang good looking banyak ini. Ya, yang good looking. Nah, mereka itu diindikasikan terpapar dengan radikalisme. Yang sering ke masjid juga. Nah, kita nggak di masjid nih, kita di rumah makan. Ala kulli hal, itulah kondisi umat Islam di akhir zaman. Dan bagi kita berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada hadis Rasulullah, berpegang teguh kepada dari pendapat para ulama, ya, ini adalah satu kenikmatan tersendiri. Ikhwan fillah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana kiat menghadapi kondisi saat ini. Sebetulnya Al-Fakir ingin membahas surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, karena memang kitab ini menjadi acuan Al-Fakir ketika membahas tentang ayat Al-Quran. Bagi yang sudah memiliki dan membawa, bisa dibuka halaman 78. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Dan mintalah pertolongan kemana? Meminta pertolongan kepada atau ke sabar, dengan sabar dan sholat. Karena sesungguhnya sabar dan sholat itu lakabiratun, benar-benar berat, benar-benar besar, illa 'alal khashiyin, kecuali atas orang-orang yang khashiyin. Khashiyin artinya orang-orang yang khusyuk. Nah, bagaimana kemudian para ulama ini menjelaskan ayat ini, atau bagaimana para ulama memaparkan ayat ini? Hal ini penting untuk kita bisa menyelami daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyampaikan firman-Nya, itu kita harus pandang, harus kita baca sebagai surat cinta. Surat cinta dari orang yang kita sayangi, atau surat cinta dari kalau kita sebagai makhluk, ya, orang yang kita cintai. Siapa orang yang kita cintai? Bisa istri kita, anak kita, ibu kita, orang tua kita. Nah, kalau kemudian kita mendapatkan surat cinta dari orang yang kita cintai, tentu ini kita akan menerka apa isinya. Nah, begitu pula dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, itu kita baca, kita pandang, kita nilai sebagai surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya apa? Agar orang yang beriman, ya, atau manusia ini membaca pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang sekarang ini kita karena kurang peka, ya, dengan kondisi saja banyak orang yang tidak peka, apalagi terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah itu bisa yang tertulis atau tercantum di Al-Quran, bisa juga ayat-ayat Allah itu yang
ada di sekitar kita. Di ayat-ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh, istri kita itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri kita itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan istri di rumah. Karena istri kita itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Apalagi kalau istrinya juga cantik, soleha, ya, baik. Itu kalau istri kayak gitu, kalau belum mati jangan dikuburin, Pak. Harus dirawat. Nawarin poligami. Nah, diarim langsung nih. Jadi pesan Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita kaji, karena memang banyak simbol-simbol. Islam ini juga hadir dengan simbol-simbol. Al-Quran itu penuh dengan simbol. Mukjizat Al-Quran, karena ijaz Al-Quran dengan bahasa, maka banyak simbol di sana. Tanda-tanda yang kalau kita tidak peka, tidak kita pahami, nah kita nggak tahu maksudnya kemana. Ya, pada ayat 45 ini Allah Subhanahu wa taala ya'murullah Subhanahu wa taala fi hadzal ayat bil isti'anah bis sabri indal ibtila. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan kita hambanya ini untuk meminta pertolongan dengan sabar. Ya, meminta pertolongan dengan sabar pada saat tertimpa musibah. Fayabqal mar'u thabitan 'alal haqq la tud'ifuhul masaib wala tuhrifuhu an nawaib. Sehingga seseorang itu dia bisa kokoh, orang ini bisa teguh di atas kebenaran, musibah yang menimpanya tidak membuat dia lemah dan tidak memalingkan dia atas bencana yang menimpanya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan data dan angka. Belum lama kita membaca data dan angka, fakta, angka perceraian di mana di Indonesia, di mana khususnya di Jawa, nggak jauh dari sini, di Bandung, di Cianjur, itu pada saat pandemi ini meningkat, ya. Angkanya sampai 57.000. Bayangkan, di satu hari saja pengadilan agama di Bandung itu menyelesaikan kasus perceraian sampai dengan 200 yang minta cerai. Entah suami menceraikan istri, tapi kebanyakan istri menuntut cerai. Apa faktornya? Kenapa kemudian angka perceraian meningkat di masa pandemi? Menurut data itu karena masalah ekonomi. Istri yang tidak kuat menghadapi tekanan hidup, biaya hidup yang tinggi. Apalagi data-data yang bisa kita dapat, banyak pengangguran. Jadi pengangguran meningkat saat ini. Kurang dari 39.000 perusahaan formal yang merumahkan atau mem-PHK karyawannya. Jadi 39.000 itu perusahaan. Terus berapa banyak karyawan yang dirumahkan dan di-PHK? Angka yang ada itu 1 juta. Ini banyak sekali. Ditambah pengangguran yang sudah ada sebelumnya. Dan itu yang terdata, belum yang ya seperti ya banyak orang yang tidak terdata ya di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ditambah lagi dengan kalau terkena penyakit dari corona ini, virus COVID ini menjadi musibah bagi seorang mukmin. Bagaimana menyikapi musibah yang menimpa seseorang? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan surat cinta kepada hambanya, kepada kita ini, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan dengan salat. Ista'ana yasta'inu, artinya minta pertolongan. Kita ambil contoh, kalau masalah Ustaz Samsul, Al-Fakir beri contoh, kalau kemudian kita tidak mampu mengangkat beban yang itu di atas kemampuan kita, ya. Misalnya tolong angkat batu yang beratnya 1 ton. Nah, karena kita nggak mampu, itu ista'inu, kita minta pertolongan kepada
orang atau kepada pihak yang bisa membantu kita. Nah, demikian juga Allah sudah memberikan surat cinta kepada hambanya, mintalah pertolongan dengan sabar ini. Sabar yang dapat membuat seseorang ini dia bisa bertahan, bisa kokoh di atas kebenaran meskipun bencana itu tidak menimpanya. Ya, meskipun kemudian ujian datang bertubi-tubi, sebagaimana Bilal bin Rabah, dia bisa bersabar ketika majikannya menyiksa Bilal bin Rabah ini dan dipaksa untuk keluar dari Islam. Saat itu Bilal bin Rabah bersabar dengan ujian yang menimpanya. Bilal bin Rabah kemudian meminta pertolongan dengan menyebut Ahad, Ahad. Sabar sebagaimana layaknya keluarga Ammar bin Yasir ketika diminta untuk berpindah dari agama Islam kepada agama nenek moyang mereka. Kemudian keluarga Ammar bin Yasir ini juga sama, sampai dengan ibunya atau dengan Sumayyah, beliau menjadi seorang syahidah, orang yang kemudian mati pertama kali dalam Islam. Itu ditusuk oleh orang kafir Quraisy, itu ditusuk hingga menemui ajalnya. Dan saat itu apakah Rasulullah menjanjikan apa-apa? Tidak. Rasul hanya mengatakan sebagaimana pesan dari Allah, katakan kepada keluarga Yasir ini, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah. Dan sesungguhnya aku, Allah yang menyatakan, kami menyiapkan kepada keluarga kalian, kepada Sumayyah ini adalah surga. Apakah itu memang surga yang nyata? Iya, karena saat itu Sumayyah ia ini menyaksikan, ya Rasulullah, inni ra'aituhu haqqan. Ya Rasulullah, saya menyaksikan dengan nyata, ini surga sudah di depan mata. Ya memang seperti itu ya. Orang-orang beriman itu ketika nyawanya hendak dicabut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepadanya masa depannya nanti setelah kematian itu dia akan kemana. Maka kita bisa kadang menyaksikan ada orang meninggal tersenyum, orang yang meninggal wajahnya sumringah, wajahnya ini bersih, bahkan ada yang menetes keringat. Kenapa demikian? Karena memang saat itulah Allah memperlihatkan kepadanya masa depan dia akan kemana, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga orang yang bermaksiat, orang yang kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang kafir, itu menjelang kematiannya Allah juga buka takdirnya. Jadi takdir itu akan tersingkat nanti menjelang kematian. Maka ada yang kemudian menjelang kematian ini lidahnya menjulur, kemudian matanya melotot dan sebagainya. Ini kenyataan yang ada. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan berikutnya, Al-Faqih ingin memberikan satu doa. Ini ijazah doa yang disabdakan oleh Rasulullah, hadis riwayat Imam Daud dan Imam Ahmad. Tolong diikuti ya, diikuti. Allahumma 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 rahmataka arju rahmataka arju rahmataka arju fala takilni fala takilni fala takilni fala takilni Allahumma Allahumma rahmataka arju fala takilni fala takilni ila nafsi ila nafsi tarfata ainin waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Baik, Al-Faqih akan jelaskan artinya.
Allahumma ya Rabb, wahai Tuhanku, rahmataka arju, aku berharap atas rahmatmu. Ya Allah, ya Rabb, aku berharap akan rahmatmu. Fala takilni, jangan engkau biarkan aku, jangan engkau biarkan aku tanpa rahmatmu, ila nafsi tarfata ain, kepada diriku walau sekejap mata. Maksudnya, ya Allah, aku berharap rahmatmu, dan janganlah engkau membiarkan diriku ini sendirian, ya, walau sekejap mata, menyelesaikan urusan sendirian, tarfata ainin, sekejap mata. Waslihli, dan perbaikilah bagiku sya'ni, urusanku kullahu, secara keseluruhan. Jadi kita meminta kepada Allah urusan-urusan kita ini seluruhnya itu diberesin oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah turun tangan, Allah Subhanahu wa taala sudah bersama dengan kita, kira-kira siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada satu makhluk pun. Dalam satu hadis dikatakan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Ini doa kalau bapak-bapak lagi jalan ke tempat yang gelap gulita, nggak ada orang di tengah hutan, serem, ya, bulu kuduk berdiri. Nah, baca doa ini, ya, atau masuk satu bangunan lama, aduh kok masuk ke sini bulu kuduk berinding nih. Nah, baca doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Artinya apa? Bismillah, dengan nama Allah alladzi yang la yadurruhu syai'un, tidak ada satupun yang dapat memberikan bahaya, tidak ada satupun yang dapat menimpakan mudarat fil ardi wa la fis sama, apakah itu di bumi maupun di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah maha sami, maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini doa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian Allah itu sudah turun tangan, ya, dengan tadi doa, maka insya Allah urusan-urusan kita akan diberesin. Apa sih yang nggak bisa diberesin oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya sebelum Allah itu turun tangan, Allah meminta kita untuk meminta pertolongan dengan sabar. Sabar yang seperti apa? Ya tadi, sabar yang kita ini sabar atas apa dulu gitu ya. Nah, sabarnya itu adalah sabar hina tatatallabu at-ta'ah, ketika kita ini berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar nih namanya. Tadi sebelum berangkat ke sini, anak nangis, ya, istri rewel, ini gas habis nih Pak, ya, Pak, papan listrik ini udah bunyi nih, gimana ini? Susu nih. Nah, itu namanya ujian, itu ujian. Ya sabar. Ya sabar ya Mi, ya sabar ya Maya. Nih, saya mau ngaji dulu nih. Mau ngaji dulu. Itu sabar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, Pak. Berat ya, untuk mencapai ketaatan itu berat sekali. Nah, ini sabar dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Sabar ketika menjauhi maksiat. Ini juga gampang-gampang susah ya. Kalau kemudian orang yang sudah hidupnya berkecukupan, bergelimpangan harta, jabatan begitu, ini ujiannya berat sekali. Makanya sabar ya, sabar ketika meninggalkan maksiat ini itu juga satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasta'inu bisabri wassalah. Berikutnya, fafiha tuma'nina linnafsi bil qabri minallah subhanahu. Dengan sabar itu akan menimbulkan, akan menghadirkan tuma'nina. Apa itu tuma'nina? Tuma'nina adalah rasa tenang, rasa damai dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam diri kita ini. Tuma'nina.
Ya, sholat itu ada tumak ninahnya, ada berhenti sejenak. Begitu pula dengan orang yang bersabar, orang yang mampu bersabar dalam ketaatan, bersabar ketika meninggalkan kemaksiatan, maka dia akan mampu menghadirkan tumak ninah fin nafsi dalam jiwanya, dalam dirinya ini, bil qabri minallah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendekat diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ila hazabahu amrun faz'un, Rasul ini ketika tertimpa perkara yang membuat dirinya takut, membuat dirinya khawatir, maka Rasul senantiasa bersabar dan juga dengan salat. Wasta'inu bisabri wassalat. Yang kedua dengan salat ini. Maka Rasul setiap kali merasa gamang, gelisah ini, ya Bilal, arihna bis salat. Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Wahai Bilal, yuk kumandangkan azan, kita sholat bersama. Mengapa demikian? Sholat yang kita kerjakan sehari berapa kali, Pak? 5 kali. Yang wajibnya 5 kali, ya. 17 rakaat. Dan setiap sholat itu kita membaca doa, ya, membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu secara makna lugatan adalah ad-doa. As-salatu ad-doa. Salat itu adalah doa. Bagaimana penjelasannya? Iya, karena saat takbiratul ihram, kemudian doa iftitah itu bacanya doa semua. Bahkan surat Al-Fatihah juga permintaan dari kita, dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa juga. Baca surat pendek doa juga. Nah, ketika ruku itu doa, ketika sujud doa, semuanya doa itu isinya. Semuanya doa. Ya. Nah, maka Rasul akan merasa tenang. Sebab Rasul pada saat sholat dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada yang menciptakan, zat yang menciptakan alam semesta ini. Maka Rasul merasa dirinya ini terlindungi, ada yang menjaganya. Nah tadi, kalau kemudian Allah sudah menjadi hadonah, Allah sudah menjadi pelindung, Allah sudah menjadi penjaga jiwa kita, siapa yang bisa mencelakai kita? Ini kan juga di masa pandemi ini begitu. Ini perlu kita tanamkan, perlu kita kokohkan keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yadurru syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang dapat menimpakan mara bahaya, dapat menimpakan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kalau terkait dengan Covid ini kan ada aturannya. Tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Itu yang perlu kita ikuti. Yang lainnya tadi persoalan pengangguran, perceraian, nah ini perlu dijaga Bapak sekalian. Saya tidak tahu apakah ada masalah di rumah tangga bapak-bapak sekalian dengan istri, Haji Ari, istri, ya baru istri. Apakah ada masalah? Ya tentu ada, karena dalam kehidupan berumah tangga kalau nggak ada masalah, nah, itu bukan berumah tangga namanya, pasti ada. Setiap suami istri, pasangan hidup ini mesti menemui kerikil-kerikil dalam hidup ini. Nah, Rasulullah SAW sudah memberikan contoh. Ya, kalau kemudian kita ada masalah di rumah tangga ini, ya selesaikan, komunikasikan dan kembalikan lagi kepada ajaran Islam ini. Kembalikan lagi kepada ajaran Islam. Baik. Summa wasafahu Allah subhanahu bi annaha ala ghairil khashiin syaqqa saqilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu sifat gambaran, ya, bahwa sabar dan salat ini itu atas orang-orang yang tidak khusyuk ini terasa berat sekali. Seperti ungkapan seseorang, qaburu alayya hadzal amru idza aradtu annahu saqil alika. Ungkapan seseorang ini perkara ini berat buat saya dan saya tidak bisa melakukan ini. Walakinnaha khafifah tayyibah 'alal khashiin. Akan tapi perkara salat ini menjadi ringan, menjadi nyaman
atas orang-orang yang khusyuk. Ai alladzina yakhafuna Allah wa yakhshawnahu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang khusyuk. Wa ulaika yanshituna fit taqarrub ilallah, mereka itulah kemudian yang senantiasa bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan salat. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan jiwa mereka, hati mereka itu akan merasa tenang, merasa tentram bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara salat ini memang berat, ya. Berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk, tapi akan menjadi ringan untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya mindset, lagi-lagi kepada cara pandang kita, persepsi kita terhadap sholat ini. Pernahkah ada yang meninggalkan sholat? Mungkin pernah. Ya, pernah. Ya, Al-Fakir juga, apalagi waktu kecil. Sering, bahkan sampai dipaksa-paksa, ya, disuruh. Itu kalau nggak ketemu guru agama, nggak ketemu guru madrasah itu, sholat itu bisa lost aja. Ya, Al-Fakir madrasahnya di sini. Biasa bertiga dengan yang pemilik saung ini, dengan Bang Oscar ini. Jadi kalau kami lagi berjalan bertiga, itu ketemu dengan guru kami, mesti yang ditanya adalah, "Hei, Kar, udah sholat belum?" Nah itu, dan ditanya sholatnya. Jadi kami langsung melengos itu. Kalau ketemu dengan guru tersebut, langsung cari jalan yang lain, karena takut ditanya sholat. Itu waktu kecil, ya. Saya sekarang karena sudah balik, apalagi kita sudah belajar, sudah ngaji hukum sholat. Ya, Al-Fakir berdua, semoga yang hadir di sini bisa menjaga sholatnya tepat waktu. Karena sholat ini tiang agama, Pak. Sholat ini tiang agama ini, bayangkan kalau bangunan ini nggak ada tiang nih, yang nggak ada pilar ini nih, yang mengokohkan, kira-kira atap ini bisa ada nggak? Nggak mungkin, ya, ada atap ini, nggak mungkin ada genteng kalau nggak ada pilar. Ini buatan manusia, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Langit itu nggak ada tiangnya. Nah, kembali kepada sholat, karena sholat ini adalah tiang agama, kita tidak boleh meremehkan. Dan menjadi rukun Islam. Rukun itu artinya apa? Perkara pokok, perkara asal. Kalau meninggalkan sholat, sama saja dengan menghancurkan dari tiang ini, atau pokok dari agama ini. Maka berhati-hati, ya, terhadap perkara meninggalkan sholat. Sholat apa? Sholat rawatib, sholat Jumat. Nah, ini sholat Jumat juga, ya. Kadang Al-Fakir menemui orang yang dengan mudahnya tidak melaksanakan sholat Jumat, padahal sholat Jumat itu wajib, kecuali bagi yang berkerudung, ya. Ini kan gak ada yang berkerudung, ya. Semuanya gentle, berjenggot, berjakun, begitu, ya. Wajib sholat Jumat itu sama dengan sholat, apalagi sholat rawatib. Lebih afdal melaksanakan sholat sunnah, sholat duha, sholat syukur wudu, sholat tahajud, tahiyatul masjid. Banyak kalau kita mau menggunakan. Satu hal, ya, kenapa Bilal bin Rabah itu dicemburui oleh para sahabat? Ini perkara cemburu yang diperbolehkan dalam agama. Para sahabat ini cemburu, iri, karena Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa terompahnya Bilal itu sudah sampai di surga. Enggak mungkin terompahnya doang, masa cuma sendalnya aja, terus orangnya kemana? Nah, berarti dengan orangnya. Makna majasnya ternyata Bilal bin Rabah ini sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan disyarat terompahnya ini, sendalnya ini suaranya terdengar. Rasul mendengarnya. Sahabat cemburu, ya Rasul, bisa-bisa aja nih Bilal bin Rabah kok udah ada jaminan di masuk surga. Apalagi kalau yang rasis, ya, warna kulit Bilal kan nggak sama dengan kita, beda jauh. Kami putih,
ya, Habasyah, mantan budak lagi. Tapi kemudian ada amalan yang senantiasa dijaga oleh Bilal bin Rabah. Apa yang dijaga oleh Bilal bin Rabah? Beliau ini senantiasa menjaga wudhu, dan habis wudhu itu sholat syukur wudhu 2 rakaat. Nah, itu aja yang dijaga oleh Bilal bin Rabah. Dia nggak kaya, dia nggak hebat, nggak punya jabatan, bukan panglima, tetapi amalan yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah setelah wudhu Bilal bin Rabah sholat syukur 2 rakaat. Ini aja dijaga terus. Dan masing-masing sahabat itu punya amalan yang nanti akan dibanggakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sahabat biasa-biasa aja tuh, nggak jarang sholat malam, juga jarang bersedekah karena miskin. Tapi ternyata sahabat ini hatinya ini nggak penuh dengki. Hatinya ini plong gitu. Dia mau lihat tetangganya punya mobil, punya kendaraan juga, dia punya kuda bagus, dia nggak hasad, punya pendapatan besar juga nggak hasad, santai aja. Hidupnya itu senantiasa bebas dari rasa hasad. Nah, orang seperti ini juga sama. Sahabat ini punya amalan yang jadi utama. Baik, pakai akan bikin jadi sholat ya. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir pada Allah ini, maka al-qulub tatma'innu. Hati itu akan menjadi itminan, menjadi tenang. Orang yang melaksanakan sholat, maka hatinya menjadi tenang. Berbagai masyaqqah, kesulitan, cobaan, ujian, malapetaka menimpa kita, tapi kalau kemudian kita jaga itu sholat kita, kembali kepada ajaran agama, kembali kepada Islam, maka itu akan kita pandang ringan, akan kita bisa menerima, agar kita bisa ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wal khusyuhna, yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah al-khauf wal khasyah minallahi ta'ala. Yang disebut dengan khusyuk ini adalah bukan orang yang bisa khusyuk. Yang dimaksud khusyuk dalam ayat ini adalah khasyiina minaz-zul, yaitu mereka yang punya rasa takut, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang kita bertanya, gimana sih resepnya bisa khusyuk? Pahami bacaannya. Jangankan paham bacaannya, Ustaz. Baca aja saya nggak bisa ya. Saya aja baru baca Al-Quran, gimana bisa memahami bacaan sholat? Nah, ternyata mana khusyuk di sini adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada kalanya orang belum bisa baca Al-Quran, tapi ketika sholat dia merasa takut kepada Allah. Itu sudah khusyuk. Jadi mudah ya Bapak-Bapak sekalian ya, untuk mencapai derajat khusyuk ini tidak wajib sampai derajat memahami ayat per ayat begitu bacaan sholat. Cukup hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat, maka dikategorikan sebagai orang yang khusyuk. Lanjut 15 menit lagi. Ayat berikutnya, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Yubayyinullah Subhanahu wa Ta'ala fi hadhil ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada ayat ini halun, kondisi ulaikal khasyiin, orang-orang yang khusyuk, fahum alladzina ya'lamun annahum mayyitun, orang-orang yang mengetahui bahwa diri mereka nanti kelak akan mati. Kita ini akan jadi mayat, Pak. Sekarang ini yang good looking ini 17 tahun yang lalu ya. Ini kelak kita akan ditanam di dalam tanah ya. Kita akan mayit, kita akan menjadi mayat. Dan kalau kita berharap akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan melalui tahapan mati dulu. Ada orang yang berharap bertemu dengan Allah, tapi nggak berani mati. Dia takut akan kematian. Setiap hamba, setiap makhluk yang ingin menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus melewati tahapan mati. Begitu. Nah, kira-kira Bapak-bapak berani nggak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Atau bapak-bapak senang nggak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Senang. Nah, kalau gitu siap mati ya. Siap mati ya. Tentu dalam keadaan apa dulu? Dalam keadaan ya husnul khotimah. Wa annahum ila rabbihim raji'un ba'dal ba'tsi minal mauti yaumil qiyamah. Bahwa mereka itu nanti akan menuju kepada Tuhan mereka setelah dibangkitkan dari kematian pada hari kiamat. Nah, ini perkara keimanan yang sudah mengkaji akidah dengan guru ngaji, dengan Ustaz Syamsul. Ini perkara akidah. Meyakini dengan perkara-perkara yang gaib. Misalnya kebangkitan, kemudian hari kiamat, itu perkara yang gaib. Kita sekarang nggak bisa menyaksikan. Nah, orang yang kemudian meyakini akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka dia akan mati dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya dari mulai manusia pertama sampai nanti akhir zaman yaumul kiamat itu akan dikumpulkan. Wa min huna kanat hadhihi al-hala fa innahu yahrusu ala adai shalah wal ihtimam biha liyalqi Allah wa huwa inda radin. Oleh karena itu kemudian kondisi ini yang memicu untuk menegakkan sholat dan memperhatikan masalah sholat ini, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia dalam keadaan ridho. Ammal ladzina la yu'minuna biruju, adapun orang-orang yang tidak beriman kembali kepada Allah, wala bisawab, juga tidak meyakini dengan perkara pahala wal iqab, siksa, faulaika, mereka itu orang-orang takunu sholat alaihim tsaqilah. Mereka yang menganggap atau meyakini sholat ini berat buat mereka. Berat buat mereka li'annahum la yarjuna min wara'iha khairan, karena mereka tidak mengharapkan kebaikan dari akhir semua ini. Pak, kalau kita menginginkan kebaikan di akhir dari semua kehidupan kita ini, maka pertama ya kita perbaiki sholat kita, kemudian kita akan menemui kematian dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam satu hadis dikatakan man laki Allah, jadi siapa yang kemudian barang siapa yang mencintai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun mencintainya. Sekarang kita mendambakan, merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sejak itu mencintai kita. Wa man kariha, dan siapa yang kemudian merasa berat, nggak mau ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun benci kepada orang ini. Allah pun tidak suka, tidak mau nanti ketemu. Kita nggak bisa membayangkan kalau kemudian Allah nggak mau bertemu dengan kita. Ya, yang menciptakan alam semesta ini, bumi, langit dan semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas pencipta nggak mau bertemu dengan kita. Dulu waktu kita mau mengkhidbah calon istri kita kan paling kita ya berharap banget bertemu dengan mertua, calon mertua begitu, supaya mendapatkan anaknya ya. Nah kalau kemudian atau calon istri lah ya, istri kita kan ingin ketemu dengan istri orang yang kita cintai. Tapi kalau kemudian kita benci kepada istri ya, nggak akan bisa kita bersama dengan istri kita sekarang ini. Begitu pula dengan orang yang merasa berat dalam sholatnya, merasa tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang seperti ini, ya, orang-orang seperti ini nanti kelak Allah juga akan benci kepadanya, nggak mau bertemu dengan ini. Dan satu kecelakaan yang paling fatal, ya, satu musibah yang teramat berat itu adalah tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, apalagi masuk surganya, ya, bertemu saja Allah nggak mau dengan hambanya ini, apalagi Allah berikan surganya. Jadi kalau kita ingin masuk surganya, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sejak di dunia, bapak-bapak sekalian, yuk perbaiki kondisi kita. Paling tidak ikut kajian, ya, ngaji sekarang ini, berkumpul dengan teman-teman yang senantiasa mengingatkan, teman-teman di majelis taklim yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Itu
Minimal seperti itu sekarang ya. Dan cari satu amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita perlihatkan. Dan itu dilakukan oleh para sahabat, boleh saja ya. Silakan, bisa kita lakukan dari sekarang sebelum kematian itu tiba. Nah, kalau sudah nafas sudah di tenggorokan, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya Bapak-bapak sekalian. Jadi ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita agar meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kalau ada masyaqqah, ada kesulitan, ada kegalauan, kita bersabar sebagaimana bersabarnya Bilal bin Rabah, sebagaimana bersabarnya Khubab bin Ars. Khubab bin Ars ini bersabarnya ketika besi itu ditaruh di atas kepalanya sampai membarat untuk menjaga agamanya. Sekarang kita kan belum seberapa, belum ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, atau Khubab bin Ars. Tapi sebelum itu terjadi, ya kita harus siap-siap dulu dari sekarang ya, benahi diri kita, keluarga kita, kemudian jaga sholat kita senantiasa, ini penting sekali. Dan berkumpul dengan orang-orang soleh, ikut kajian ya. Sekarang ini kondisinya tidak menentu, ikutlah kajian keislaman ya. Dan tidak perlu mengikuti omongan banyak orang, jangan ikut ini, jangan ikut itu. Kalau memang ini satu yang benar, ini mengajak kepada yang benar, ikut saja. Baik, kiranya ini bisa Al-Fakir sampaikan, dan nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, ya, Al-Fakir persilakan kepada Ustaz Darmas Ahmad. Dan mohon izin, sepertinya Al-Fakir hanya sampai pukul 9:30 ya, karena setelah itu masih ada rapat koordinasi yang sampai tengah online. Terus saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Khairul Anwar. Untuk rekan-rekan ikhwan, apabila ada yang ingin bertanya tentang kajian tadi, dipersilahkan. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masalah tadi mayit itu ada yang senyum, ada yang matanya melotot dan sebagainya, apa itu jadi jaminan yang senyum itu surga, yang melotot dan sebagainya itu tidak mendapatkan surganya Allah? Apa kita harus suzon aja atau suzon aja gitu? Baik, wajah itu yang aslinya tidak bisa direka-reka lah. Kalau kita melihat langsung wajah orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum, kemudian wajahnya menjadi bersih, atau yang beriman ya, untuk yang orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, memang tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kepada siapapun ya. Allah hanya memberikan jaminan itu kepada secara umum saja orang-orang yang soleh. Ada juga orang-orang memang Allah berikan jaminan masuk surga, para sahabat yang 10 itu Rasulullah SAW. Ya karena tidak ada jaminan itulah kemudian kita berupaya dengan sepenuh hati, dengan sesungguh-sungguhnya mengerjakan amal soleh. Ya. Adapun ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala, saya lupa ayatnya. Memang Allah membuka tabir. Yang pernah mengkaji ini, membuka tabir
tabir kehidupan setelah kehidupan dunia kepada hambanya yang sedang mengalami nazak sakaratul maut. Allah perlihatkan itu, bukan ya, yang selama ini mata kita kan terbatas ya, terbatas nih ya, yang bisa kita lihat hanya jarak sekian puluh meter. Tapi menjelang nazak, ketika nazak sakaratul maut itu Allah buka tabir, mata kita akan dibuka. Nah, ini surga dan ini neraka, gambarannya demikian. Itu yang dialami oleh Sumayyah ya, sahabi Rasulullah. Ya Rasulullah, inni ra'aituha haqqan. Ya Rasulullah, iya saya menyaksikan sendiri bahwa memang Allah berikan surga kepada aku. Jadi Rasulullah sendiri hanya mengatakan kepada keluarga Yasir ini, sabran ya Yasir, inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian surga. Dan Sumayyah menjawab demikian. Kiranya bisa menjawab. Kalau jaminan tidak ada jaminan satu orang pun kita di sini tidak ada jaminan masuk surga. Gini, yang pasti jaminannya surga atau neraka. Sudah pasti itu. Sudah pasti kita ini akan masuk surga atau neraka. Nah, lantas apa yang membuat kita masuk surga? Ya ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amal soleh kita nggak seberapa. Sholat kita saja masih kadang telat, apalagi bolong begitu. Kepada keluarga saja kita belum bisa berlaku ihsan. Mau masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, jadi masuk surga Allah itu karena ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan tidak ya. Justru karena tidak ada jaminan itulah kemudian kita fal yatanafasil mutanafisun. Hendaklah saling berlomba-lomba dalam kebaikan ini di dunia ini. Siapkanlah bekal bapak-bapak sekalian dari sekarang ini ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi siapkan bekal. Karena kita di dunia ini seperti seorang musafir ya, orang yang dalam perjalanan saja, dan di dunia ini hanya tempat rest area yang sebentar. Berapa lama sih bapak-bapak kalau di rest area? Nggak sampai seharian kan? Beberapa jam aja gitu. Kalau yang udah ngantuk beneran itu ya beberapa jam. Waktu ke mana? Waktu ke Subang di rest area kan nggak sampai semalaman ya, hanya beberapa jam. Itu lanjut lagi. Ya begitulah gambaran di dunia ini, seperti di rest area, sebentar saja. Dan nanti kita tuh nggak menyangka ternyata oh iya ya, kok cuma sebentar ya. Cuma sebentar. Illa asyiyatan au duhaha. Dalam Al-Qur'an surat Abasa atau An-Nazi'at, An-Abasa, orang di dunia ini nanti ketika Allah bangkitkan merasa illa asyiyatan au duhaha. Duhaha seperti di pagi duha, di waktu duha, atau asyiyah, waktu sore. Kok sebentar sih? Padahal nanti kalau sudah di akhirat sana, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan Pak, satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun. Itu kalau orang mengalami siksaan, ya ujian, disiksa di neraka di dalam, satu hari sama dengan 1000 tahun. Berat sekali loh. Berat sekali menanggung azab siksa dari Allah SWT. Sebelum itu terjadi, maka ista'inu bisabri wassalam. Segala masalah kita selesaikan dengan sholat. Kalau jaminan tidak ada cahaya, betul. Tapi kita meminta ridho Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa masuk surga. Demikian. Ada lagi? Salih? Kalau gitu saya nanya deh. Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita kan punya amalan, pasti ada cobaannya, Ustaz. Maksudnya setiap orang itu cobaan bergantung amalannya gitu. Nah, sejauh mana kita tahu bahwa amalan kita itu di mata Allah sudah bagus dengan cobaan yang kita alami, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana kita bisa mengetahui bahwa
amalan kita itu sudah bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk kita tidak bisa mengukur sejauh mana amalan kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala, atau amalan kita ini kita pandang baik. Mengapa? Karena akal kita terbatas. Akal kita ini terbatas. Namun agama kita, Islam ini memberikan kriteria. Ada namanya ihsanul amal. Memperbaiki atau membaguskan satu perbuatan. Apa itu? Kriterianya pertama, ya, ihsanul amal ini itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Ikhlas, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, maka itu satu indikator bahwa kita mencoba baper, kita mencoba menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita tarik dulu perhatian Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ikhlas ini. Ya, melakukan sesuatu itu karena Allah. Sholat kita karena Allah, puasa kita karena Allah. Datang ke sini wasilahnya lewat grup, undangan dari Haji Arim, dari Mas Ahmad. Tapi semata-mata juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan syariat Rasulullah, atau sesuai sawaban di syariatillah, sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Maka Islam ini itu mudah, ya. Kriteria atau indikator amal itu menjadi ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai enggak dengan ajaran Islam. Kalau itu sudah sesuai, insya Allah kita boleh berharap, ya Allah, ya berharap amal saya, jadi harap-harap cemas lah, ya. A2C, harap-harap cemas. Harapnya, pengharapan bahwa amalan kita diterima, cemasnya amalan kita ini tolak. Kita juga jangan terlalu pede, oh, pasti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, saya banyak ujian, ya. Setiap hari saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah saya terbakar, mobil saya tabrakan, anak istri saya masuk rumah sakit. Wah, ini ujian nih. Nanti maafkan saya. Belum tentu, jangan-jangan Allah itu memberikan ujian kepada orang ini jeweran. Kamu banyak maksiat kepadaku, ya, melakukan perbuatan maksiat, makanya aku jewer kamu ini. Tapi nggak peka, malah menganggap, oh, ini karena amal saya yang baik, ini banyak ujian sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, ya, sebagaimana Rasulullah. Nggak boleh gitu juga, jangan terlalu pede, ya. Jadi indikatornya dua tadi, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sholat saja, misalnya kalau sholat kita subuhnya 3 rakaat, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau subuhnya itu 2 rakaat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, maka kita berharap, ya Allah, terimalah ibadah kami. Makanya kita juga baca doa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Gitu ya doa kita kan. Ya Allah, terimalah sholat kami, qiyam kami, qiraatana, bacaan Al-Quran kami, wa tamim taksirona. Kemudian tolong ya Allah sempurnakan yang kekurangan itu. Karena kita yakin gak semuanya sempurna, gak ada yang sempurna, gak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Ini kita perlu juga berharap. Roja, namanya dalam agama itu roja, berharap. Jangan pesimis, ya, jangan pesimis juga, tapi harus berharap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mas Arif. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama tahu bahwa sholat itu sangat besar. Kita tolong jelaskan kembali masalah yang sudah terus melanjutkan pertanyaan Bang Ali tadi, masalah apa, amalan khusus itu dan sebagaimana sahabat lakukan.
Apakah untuk melakukan amalan khusus itu kita juga harus tetap kewajiban lainnya itu ya kewajiban ibadah lainnya memang harus tetap dilaksanakan sepenuhnya, atau ya kita sebagai manusia biasa bisa nggak kita tetap melakukan berusaha untuk melakukan amalan khusus tapi ibadah wajibnya mungkin kita masih agak sedikit berantakan gitu ya. Tapi kita tetap fokus dengan satu amalan khusus itu. Dari sini. Ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan dari Mas Ari. Makna khusyuk kalau dalam ayat ini diartikan adalah yang dimaksud dengan khusyuk dari ayat Allah ini yaitu al-khauf wal khasyah. Al-khauf itu takut, al-khauf dan khasyah itu beda kata tapi maknanya sama-sama ada rasa takut, rasa khawatir minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita takut kalau sholat kita nggak diterima, khawatir kalau amal kita ini masih kurang, takut kalau kita ini banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kita ini banyak berbuat zalim kepada anak istri kita, kepada teman, kepada tetangga, takut kalau utang ini belum terbayar, ajal sudah menjemput, nah gitu. Nah, itu rasa takut itu penting sekali dihadirkan dalam diri kita untuk mencapai khusyuk, ya, mencapai khusyuk. Nah, sebagaimana dalam ayat yang lain, khasyi'ina minazul, orang-orang yang khusyuk minazul, dari azul itu artinya hina, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay azuluhum al-khauf allazi nazala bihim, hina dan rasa takut yang itu turun pada mereka. Bayangkan kalau ketika lagi sholat kita menganggap diri kita ini orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menganggap diri kita ini kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Allah ini maha suci, Allah ini maha indah, Allah ini maha besar, Allah ini maha segalanya. Siapalah kita ini? Gua sama apa aku kan gitu. Siapanya? Saya ini siapa? Saya ini bukan apa-apa. Saya ini hina, saya ini kotor. Nah, dengan kemudian kita punya perasaan zul, perasaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat kita itu bisa termasuk kategori khusyuk. Maka tadi Al Fakir sampaikan, apakah kemudian orang yang belum hafal bacaan sholat nggak bisa khusyuk? Bisa. Karena kita nggak bisa memaksakan orang harus hafal bacaan sholat. Itu gimana dengan yang mereka baru mengkonvert agamanya, mu'alaf, sementara mereka sudah melaksanakan sholat tapi bacaan sholatnya belum hafal, Al-Fatihah juga masih pakai yang terjemah, terus nggak bisa dikategorikan khusyuk? Bisa, kalau kemudian orang ini dia merasa zul, dia merasa hina, merasa kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu tarif. Jadi mana khusyuk, khasyin adalah orang yang kemudian bisa menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dalam sholat itu kita serapi, kita nikmati sholat kita. Nah, sholat jangan kayak ayam matuk peras ya. Sholat isya 2 menit. Gimana ceritanya sholat isya 2 menit? Ya paling tidak 5-10 menit. Kalau yang sudah hafal 1 juz, bacalah surat-surat agak panjang, dinikmati saja. Kalau sudah sampai tahapan itu lebih nikmat lagi, karena nanti ada ayat yang memberikan kabar gembira, kita merasa dihibur. Ada ayat yang membawa pesan siksaan, kita merasa takut, itu akan lebih enak ya, akan enak sekali menikmati sholat itu. Ya Bilal, arif Nabi sholat. Makanya Rasul itu merasa senang, merasa nikmat kalau waktu sholat itu, senang sekali Rasul. Nah, ada nggak diantara kita kalau udah waktu sholat, ya, sholat lagi rapat, azan, ada yang gitu, ada. Nah, budayakan, biasakan. Sudah sholat, sudah datang waktu sholat, kita sholat. Kalau memang harus selesai kerjaan itu ya selesaikan, tapi setelah itu langsung sholat. Ya, tidak boleh ada dalam hati ucapan mengeluh.
Iya. Oh kemana lu? Mau ke masjid? Ah nanti aja. Nah itu. Dan itu ada seperti itu. Oke ya. Jadi Rasulullah ini, ya Bilal, arih Nabi sholat. Rasul merasa senang sekali kalau kemudian datang ke sholat. Dan memang saat sholat itu saat-saat yang paling nikmat buat seorang hamba. Rasul saja yang maksum itu merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi itu yang pertama, masalah definisi khusyuk. Yang kedua, berkaitan dengan amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti yang lainnya kita anggap ringan. Tetap kita punya kewajiban, ya. Punya kewajiban untuk melakukan amal-amal soleh yang lain itu, ya. Tidak boleh ditinggalkan sholatnya, puasanya, dakwahnya, ngajinya, ini juga sama. Ya, ngaji seperti ini juga kewajiban Bapak-Bapak sekalian, jangan dianggap remeh. Cuma dari sekian banyak itu Allah memberikan pintu surga itu mana yang engkau suka, mana yang menurutmu ini gampang. Ya Allah, saya senang berkumpul dengan orang soleh. Ya udah itu aja. Kalau ada postingan, ada informasi, kumpul, semangat. Kenapa? Karena saat itu nikmat berkumpul dengan teman-teman yang soleh ini. Walaupun ya sholat tahajudnya tidak rutin, walaupun puasa sunnahnya nggak rutin. Kalau sholat wajib itu ya harus dilaksanakan. Sedekahnya nggak sebesar orang yang kaya, karena memang nggak punya apa-apa. Ya, tapi dia ada amalan yang dibanggakan, berkumpul dengan orang soleh. Itu kan pesan dari Imam Ali juga ya, dia berkumpul dengan orang soleh. Apalagi yang lain, ya jadi pilihlah mau masuk surga dari pintu yang mana. Ada babur royan, lewat puasa, ya. Tapi babu nikah nggak ada tuh ajarin. Ya. Justru kalau yang poligami kemudian nggak bisa berbaik kepada dua istri, jadi pincang. Tapi kalau bisa berihsan, nah, mantap lah. Jadi itu ya, Arif, tetap amalan wajib lainnya wudu ya harus dilaksanakan. Dari sekian banyak itu carilah satu amalan yang menurut kita ini mudah dan kita senang. Ada yang senang silaturahmi nih, ya udah itu aja. Karena murah meriah ya, kumpul tuh murah meriah. Walaupun nggak bawa uang, kan ada teman yang bawa makanan minuman ya bisa. Itu murah meriah loh menurut Al-Fakir. Tapi nilainya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat malam mungkin berat. Sedekah yang nggak punya duit mau bagaimana bisa bersedekah? Carilah yang mudah. Tabassum fi wajhika sedekah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Ya boleh sih, setiap ketemu teman sedekah. Ya senyum. Boleh. Silakan saja. Ya, gitu Pak Arif. Itu Mas Said. Nggak punya duit. Siapa lagi yang mau bertanya untuk Yang belakang Mas Asep. masih ada Ustadz ini, Oh, iya. puas-puasin bertanya. Ustaz Tarik. Ustadz Arif, monggo. Mamang mau nanya Mang? Monggo Mang. Lagi ya? Pede? Saya berarti Mang. Saya nanya ya. Assalamualaikum Ustaz, saya pengen bertanya, apakah keluh kesah atau meratapi nasib atau kita merasa tidak beruntung itu akan merusak keyakinan kita atau merusak akidah kita pertama. Terus yang kedua, adakah ridho di akhirat nanti untuk orang-orang munafik, bukan orang-orang, kalau orang kafir kan nggak ada ridho dari Allah ya. Nah itu untuk orang-orang yang munafik, yang dia mengaku Islam tapi dia selalu melecehkan Islam. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk menjelaskan juga berat. Kenapa? Karena bagi orang kafir sendiri belum sepenuhnya bisa melaksanakan ya, berkeluh kesah dengan kondisi kehidupan begitu.
Ini perkara yang manusiawi, hal yang manusiawi kalau kemudian ada yang berkeluh kesah. Tapi kalau kita sudah ngaji, sudah ikut kajian bersama dengan para asatidz, para syekh, kita memahami ayat ini, maka yang sudah kita kaji, kita pelajari itu diamalkan. Amalkan dan kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini kembali pada makna sabar tadi. Contoh, kalau sakit cantengan misalnya ya, cantengan itu kan nyut. Boleh nggak kita aduh sakit? Boleh ya. Sakit kepala, sakit. Nah itu hal yang wajar. Sakit gigi, masa nggak boleh kemudian merasa sakit tuh boleh ya. Sakit kemudian kita bukan mengeluh dengan apa yang Allah berikan, tapi memang merasakan sakit ya, merasakan sakit yang sebenarnya. Nah itu diperbolehkan. Tapi kemudian sampai mempersoalkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu baru bisa merusak keyakinan, merusak akidah seorang muslim. Ya Allah, kenapa hanya aku yang kau berikan ujian ini? Anak-anak alay ya di sosmed itu banyak gitu. Kan masih banyak yang lain. Kok cuma aku saja sih yang kau berikan ujian ini ya Allah? Diputusin begitu. Nah, sampai demikian itu tidak ahsan. Berarti sudah mengeluh dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah untuk ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan tadi dengan keluh kesah. Perkara yang wajar ya, sakit tadi itu diperbolehkan. Yang kedua tadi apa? Apakah orang-orang mati kira-kira nanti itu akan mendapatkan ridho Allah? Kan kalau misalnya orang-orang yang hanya berbuat maksiat itu kan masih bisa dapat syafaat, masih bisa diampuni. Apakah orang mati ini dia masih bisa dapat syafaat atau dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga? Baik. Ayatul munafiki salas. Orang munafik ini mendapatkan perlakuan yang istimewa, dalam tanda kutip ya. Orang-orang yang munafik di dalam Islam ini, mereka yang berwajah dua. Mereka berwajah dua, senantiasa menampilkan wajah kepada saudaranya yang muslim ini beda. Nanti ketika kembali kepada kelompoknya itu juga berbeda. Di dalam surat Al-Baqarah yang Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, jadi mereka itu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami bersama dengan kalian. Jangan khawatir. Ya Pak, saya bersama dengan bapak-bapak nih. Bapak nggak usah khawatir lah. Saya senantiasa membela bapak-bapak. Tapi nanti apabila mereka kembali kepada orang ini kembali kepada komunitasnya, dia mengatakan nastahzi. Sesungguhnya kami ini hanya mengolok-olok mereka saja. Ya, cuma bercanda aja kok. Nah, orang munafik ini Allah tempatkan nanti di akhirat di neraka itu fidarkil asfal ya. Di keraknya neraka. Di dasarnya neraka. Itu untuk orang yang munafik. Dan berat sekali siksa yang akan dialami, yang diterima oleh mereka yang munafik. Dan orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir itu nyata-nyata menunjukkan ketidaksukaan, menunjukkan permusuhan kepada agama. Misalnya George Bush, Tony Blair, mereka ini menunjukkan permusuhannya, kebencian kepada Islam secara terang-terangan. Tapi agen-agen yang mereka itu muslim dan mereka berwatak munafik, berat sekali. Ketika bersama dengan orang Islam, mereka seakan-akan muslim, tapi ketika bersama dengan tuannya,
mereka tidak membela bahkan menzalimi. Jadi wajar kalau orang munafik ini ya tempat mereka itu adalah di dasar api neraka, di dasar neraka, di darkil asfal, paling bawah sekali. Itu nggak kebayang bagaimana siksa neraka itu. Ya. Yang paling ringan saja dalam hadis dikatakan orang yang menggunakan terompah yang ada di api neraka ini membuat otak orang ini mendidih, itu paling ringan. Apalagi dia ditanam di dasar neraka jahanam. Dan neraka ini apinya hitam. Cuma ya kita sekarang meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam minta kepada Allah dari orang-orang yang membenarkan, ya, termasuk golongan orang-orang yang membenarkan agama ini. Jangan dimasukkan ke dalam orang-orang yang ya menyalahkan dari agama ini. Berat sekali nanti yang akan dialami, yang didapati mereka yang munafik. Ridho Allah bagaimana? Tidak. Allah tidak akan ridho kepada orang ini sampai dia bertobat. Kecuali kalau masa hidupnya dia bertobat kembali kepada Islam. Kalau Allah mau menerima, ya Allah terima tobatnya. Kalau tidak, ya sudah, dia masuk dalam kerak neraka jahanam ini. Wala'iyadzubillah. Tapi Ustaz, dia tidak bertobat, tapi dia masih ada keimanan. Masih ada keimanan sedikit kepada Allah. Cuma ya dalam hidupnya itu sampai dia meninggal, dia melakukan kemunafikan itu. Dia tetap melakukan sholat, tapi dia mengolok-olok misalnya syariat-syariatnya, tapi dia tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Baik. Banyak seperti sekarang, Ustaz. Wallahu a'lam. Kita juga tidak bisa melihat menilai seseorang ini munafik atau tidak, karena pada masa Rasul saja, Rasul itu punya daftar catatan nama-nama orang-orang munafik, tapi Rasul tidak pernah membocorkan, memberitahu siapa orang munafik di masa Rasulullah ini. Dan catatan ini hanya Rasul berikan kepada sahabat namanya Huzaifah al-Yaman. Di sahabat Rasul yang satu-satunya sahabat Rasulullah, Abu Bakar tidak memegang catatan nama-nama orang munafik. Umar bin Khattab tidak diberikan, Utsman tidak, Ali tidak. Jadi sahabat-sahabat senior itu enggak Rasul kasih bocoran, hanya Huzaifah al-Yaman saja ya diberi catatan ini. Dan beliau menjaga, tidak membocorkan nama-namanya, sehingga sahabat juga nggak tahu sih siapa yang termasuk dalam orang munafik ini. Sebab sulit, orang munafik itu seperti bunglon gitu, mereka itu bisa berubah seketika, secepat itu. Dan orang munafik ini apakah termasuk orang yang beriman? Tidak. Dia tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dia mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia dikatakan atau dimasukkan orang yang beriman kepada Allah sementara syariat yang Allah buat, yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan diolok-oloknya, ya? Atau kemudian orang-orang yang beriman ini dihinanya begitu. Dia bukan orang yang beriman sesungguhnya, tapi orang munafik. Jadi kondisinya sama dengan orang kafir, walaupun dia sudah bersyahadat. Iya. Maka kita meminta perlindungan dari Allah agar tidak masuk dalam kelompok ini nih, munafik ini. Ya, pernah sahabat Umar bin Khattab bertanya, ya Huzaifah, siapa sih? Buat kita bocoran dong, satu aja namanya. Tapi Huzaifah tidak memberitahu, ya, karena menjaga amanah dari Nabi Muhammad ini. Dan sahabat yang lain mereka nggak tahu. Mereka senantiasa berprasangka baik saja. Begitu. Kalau tidak ada, ini Al-Fakir akan bacakan lagi doa yang tadi ya, bagian ijazah. Nanti bisa dicari di dalam kitab-kitab. Doa ini bisa kita baca, karena doa ini untuk memperbaiki keadaan kita, urusan kita. Allahumma rahmataka arju
arju rahmataka arju fala takilni fala takilni ila nafsi tarafata ainin tarfata ainin wa aslih li wa aslih sya'ni kullah yani kulla sya'ni kullah ni kulla la ilaha illa anta. la ilaha illa anta. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Daud dan Imam Ahmad. Artinya adalah, ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu yang aku harapkan, ya, dan janganlah engkau biarkan aku sendirian walau sekejap mata, ya, walau sekejap mata, dan perbaikilah urusanku kullahu. Kita minta seluruhnya Allah, karena kita nggak bisa menyelesaikan urusan ini sendiri walau sekejap mata. Nah, kita berharap ma'iyatullah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dalam hadonah Allah. Apa tuh hadonah? Pengasuhan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak kalau dalam bekerja, ya minta, ya Allah, tolong jaga istri, anak saya. Oke. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan kepada Mas Abdul. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Khairul Anwar. Semoga apa-apa yang sudah kita dengarkan, apa-apa yang sudah kita simak pada hari ini dapat memperkuat akidah kita, dapat memperkuat keimanan kita, dan dapat lebih meyakinkan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup majelis ini, untuk menutup kajian ini, marilah kita bersama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullah, dan dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.